Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8A yang beranggotakan saya sendiri, Normadisha Tazkira, dengan rekan saya Enisa Dwi Andriani dan Novia Puspitasari akan menjelaskan materi mengenai imunodifusi, di mana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan jurnal yang berjudul Bovine Haptoglobin Single Radial Immunodiffusion Assay of its Polymeric Forms and Dramatic Rise in Acute Fase Sera. Metode uji imunodifusi radial tunggal atau SRID sendiri telah dikembangkan untuk mengukur kadar haptoglobin serum pada sapi. Haptoglobin sendiri adalah protein pengikat hemoglobin serum yang diyakini memainkan peran penting dalam memediasi transportasi hemoglobin dari darah ke hati. Jadi bovine hepatoglobin itu adalah hepatoglobin sapi, di mana dia itu sangat terpolimerisasi yang menunjukkan bentuk molekul heterogen dalam serum. Nah, pada manusia dan beberapa hewan, hepatoglobin itu merupakan salah satu reaktan fase akut yang meningkat dalam serum setelah rangsangan inflamasi. Oleh karena itu, hepatoglobin digunakan sebagai indikator peradangan. Hal ini juga terjadi pada serum sapi. Nah, hepatoglobin pada serum sapi ini tidak terdeteksi pada sapi yang sehat, akan tetapi hepatoglobin akan sangat meningkat selama peradangan akut. Oleh karena itu, diperlukan cara untuk mengukur kadar serum sapi. Nah, maka itu dilakukan uji imunologis dengan metode imunodifusi radial tunggal. Material atau bahan yang dibutuhkan berupa purification of bovine hepatoglobin atau hepatoglobin yang telah dimurnikan dan juga sampel hewan dan serum, di mana sampel serum yang dikumpulkan berasal dari sapi Holstein dewasa yang dipelihara di Hokkaido. Prosedur pengujian yang pertama, uji imunodiffusion radial tunggal atau SRID. Pertama, disiapkan antiglobin haptoglobin serum kelinci. Kedua, plajal antiserum agraros yang mengandung 2% antibovin haptoglobin serum kelinci dan 1% agraros GP36 disiapkan dalam 20 ml tris HCl, 2 ml EDTA, 0,15 m NaCl, dan 0,05% natrium azid. Sampel serum ditambahkan kristein dengan volume yang sama dari buffer yang mengandung 40 ml kristein, 100 ml tris HCl, 4 ml EDTA, dan 300 ml NaCl. Nah, sampel tersebut diambil sebanyak 5 ml untuk diaplikasikan pada sumur. Setelah 48 jam diinkubasi pada suhu kamar dan diukur diameter cincin precipitinnya. Kemudian dihitung konsentrasinya menggunakan haptoglobin bovin murni yang sebagai standar. Yang kedua, uji kapasitas hemoglobin binding. Persiapan bovin hemoglobin, metahemoglobin, dan uji kapasitas pencampuran hemoglobin dilakukan menurut metode Makimura dan Suzuki. Yang ketiga, pitch analysis. Analisis elektroforesis gel poliakrilamid dilakukan dengan menggunakan sistem non-denaturasi menurut Davis. Setelah elektroforesis, gel diwarnai dengan koomasi brilliant blue R250 untuk pita protein, atau dapat juga dengan menggunakan 0,5 mg per ml diamobenzidin, 0,03% H2O2 dalam 50 ml tris HCl, pH-nya 7,4 untuk mendeteksi hemoglobin atau kompleks hemoglobin haptoglobin. Data yang diperoleh terdapat 6 data. Data yang pertama, analisis spek dari HP yang tereduksi sebagian. Kemudian data yang kedua, pengaruh pengobatan sistein pada difusi ganda dan radial tunggal immunodiffusion. Pada gambar yang A, menunjukkan pengaruh reduksi parsial HP pada reaksi dengan antiserum secara difusi ganda dan SRID. Kemudian pada gambar B, menunjukkan kurva standar untuk SRID pengujian yang sebelumnya itu kotak dan yang setelahnya itu bulat, pengobatan sistein dari HP murni. Kemudian data ketiga itu waktu pengobatan sistein. Perjalanan waktu pengobatan sistein, serum yang mengandung HP diobati dengan sistein 20 ml untuk berbagai periode. Kemudian data keempat, variasi pengujian. Data kelima itu peningkatan serum HP setelah operasi bedah. Sampel serum yang digunakan itu 2 ekor sapi dewasa. Kemudian data yang keenam itu perbandingan uji SRID dan uji kapasitas HP binding. Di antara 20 serum yang diuji, kadar HP berkorelasi positif dengan kapasitas HP binding. Berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa HP dalam serum sapi sangat terpolimerasi dengan menghasilkan ukuran molekul yang besar dan heterogen. Analisis PAGE menunjukkan bahwa serum HP
serta HP yang dimurnikan dapat direduksi menjadi bentuk homogen dengan sistein 20 mm atau GSH. Dalam uji SRID, HP tereduksi memberikan cincin yang lebih besar daripada HP utuh. Dengan demikian, sensitivitas uji meningkat secara luar biasa. Sampel yang kaya akan HP polimer memberikan nilai uji yang lebih rendah dibandingkan dengan sampel yang mengandung HP yang lebih sedikit. Meskipun ada kolerasi yang signifikan antara kapasitas pencampuran HP dan konsentrasi HP, dengan metode SRID serum sapi ada perbedaan yang dikenali, ada yang bentuk tidak aktif, ada yang aktif. Kadar serum HP sapi ditentukan menggunakan protein murni secara standar, dan hasil uji SRID memberikan bukti tingkat HP serum meningkat lebih dari 50 kali lipat setelah ruminotomi operasi bedah, merupakan stimulus inflamasi dan menginduksi sitokinin dan protein fase akut. HP sapi tampaknya memberikan respon yang sangat nyata. HP sapi ini merupakan alat yang berharga untuk imunopatologis dari respon fase kuat. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.